Sairiang balam jo baraba balam tibo baraba mandi samo membubuang kaduonyo. Sairiang salam kadun sanak pandanga salam tibo salam kembali tabau rendong kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dun sanak pandangan radio rai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, sanang bana hatiko pada malam kini bisa bertamu di ruang danga du sanak pandangan kasadonyo, yang mana hari kini dipatangake malam sanayan di hari nang kedua di bulan Maret 2004 baleh batapatan juo jo tanggal 29 Rabiul Tsani ampe baleh 35 Hijriah. Alhamdulillah pada malam kini kembali kita basuo di acara Suluh Minang bersama Ambo Sultan Dafrizal dan juo jo buya kita Buya Faisal Abdurrahman LC. Yang mana sanak pandanga di hari nan mulia kini ko kita akan mangke sebuah tema nan tentu lah menjadi renungan bagi awak bersama. Yang mana sanak pandanga tema nak kita angke pada malam kini adalah de untuang de ulah sibuk jo untuang jo parasayan. Baabana nangka menjadi tema kita pada malam kini dun sanak pandanga, itulah nangka kita kupeh tuntas pada malam kini bersama buya kita Buya Faisal Abdurrahman LC, dan alhamdulillah beliau lah barado bersama kita pada malam kini. Dan sebelumnya dun sanak pandanga kami mahimbau dun sanak pandanga nantinya untuk bergabung di acara kita ko. Dan kaman telepon bisa di 0751 33677 atau nak pesan singkat di 082 baleh 7071 1000. Iyalah du sanak pandanga kok dirantang namanya panjang, langsung sajalah kita dengarkan abana paparan kajian kita pada malam kini kepada buya kita Buya Faisal Abdurrahman LC, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Rai FM di masa jo berado, alhamdulillah basebok kita balik sanak pendengar pada acara kita iaitu Suluh Minang. Harapan kita ia tersuluhi jiwa kita, dan kadang-kadang membelot dan kadang-kadang ya menyimpang, disuluhi, ditarangi dengan ayat Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan nan kini ko, dengan nikmat Allah lah kita bisa hadir berkumpul untuk mendengarkan kajian Suluh Minang. Mungkin kok kita di studio, sedangkan sanak pandangan di rumah masing-masing atau di mana saja berada. Terusnya salat dan salam kita untukkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Nabi contoh dan tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang bisa jadi contoh dan jadi uswah melainkan Nabi Muhammad SAW. Sanak pandangan yang dimuliakan Allah, pendengar Rai di masa saja berada. Judul kita pada kesempatan kini ko adalah tentang dek ulah untuang jo parasayan, atau dek sibuk jo untuang dan parasayan. Kata-kata yo sibuk jo untuang dan parasayan ko mungkin dah asyang lewat.
Banyak orang mengecekan dia, si ambo yo sibuk jontong dan perasan. Sibuk jontong dan perasan. Kita yakin dan percaya bahwasanya kita sadonya masing-masing ada kesibukan. Ada pula perasaan. Masing-masing kita Allah ada garisan yang dah ditetapkan oleh Allah. Allah ada garisannya. Sipulan nan akan terjadi deknya modeko. Sipulan nah nan akan terjadi deknya modeko. Namun kita mencari ada hal-hal yang kadang-kadang keliru dalam memaknai untung je perasaan tadi. Kata-kata ko kadang-kadang ya bisa menimbulkan sesuatu yang kurang bagus. Ya. Contohnya satu ketika ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti kita jawab, kita pertanyakan dulu, nanti kita jawab. Ketika kita bertanya ke kawan, taulah ikhwah awak atau sia saja, ba kok kini jarang benar kamu sajinya, jarang mengaji, ba le buya, awak kini anak lah kurang, ya. Kok dulu awak seorang itu semua tambah seorang dua, lahir anak lah. Berampek berlima lah kini. Dia untung, dia sibuk je perasaan lah buya. Itu jawabnya. Bertanya pula awak ke kawan awak celai. Ya. Orang gaibnya sakit. Bata pakai orang gaibnya. Tak tibunya dah. Tak nyucar lihat orang gaibnya dah. Tak datang dah. Labangi pula dun sanaknya. Ketika ditanya baalai ambo sibuk. Ya. Sibuk mana kini kau? Itu juga jawabnya. Ada pula awak bertanya ke kawan yang celai. Kita cari dulu orangnya segeh. Rapi. Nang kini kau cari rambut saya nak disikitnya dah. Nak tak sikit dah nyol dah. Kok baju nak tak gosok kari tiang. Baalah kini koko. Iyo itulah. Sampai nak tak sikit rambut dia nyolek banyak nak karajo. Sibuk. Mudi itu jawabnya dia. Ada pula dosa nak kita dan lain. Iyo ndak solat lah dulu, rajin solat. Rajin beribadah kepada Allah. Rajin baca Quran. Nang belakang kau nak ada. Tak ada lain nampak dia buat kamu sajik ni dah. Dah jarang. Rupanya usahanya mulai naik. Sadiang naik-naik daun. Ya, orang nang Bali sama banyak sibuk. Banyak proyek-proyeknya. Ketika ditanya, ia memang kesibukan. Kalau nak dikajan mereka awak dituntik oleh orang. Itu jawabnya dosa nak pendengar. Ya sadiah kita mendengar. Kemudian ada pula sebagian kawan tak adanya silaturahim ke kawan-kawannya dah. Tak adanya silaturahim ke sanak-sanaknya. Ke mama, kepada sanaknya lah, karib kerabatnya. Tak nyejalin hubung satu rahim. Baalai jawabannya. Ketika ditanya, awaklah sibuk masing-masing pula. Alah sibuk seorang-seorang pula. Ada pula cik lain nak tak perhatian anak jauh bini dia dah. Dia nak tak perhatian sibuknya anak lepas kata anak, ya isteri lepas kata isteri pula. Ya. Anak tak sendiri bentuknya lah dah. Tak terdidik, tak pandai pula mengaji. Baal kau itu ya awak pulanglah. Pagi pulang petang. Tak tercari anak, tak tertanya ada PR atau tidak. Dia sibuk juga alasannya. Tentu ikut yang menimbulkan pertanyaan dia awak. Apakah sibuk kau menghalangi awak untuk kebaikan? Tentu kalau bicara tentang sibuk, Nabi tentu lebih sibuk daripada awak. Sadonya nyuruh. Mulai dari urusan umat kau nyuruh. Diurihnya sadonya. Dari nanggadang, nangketek sampai nanggadang. Ini tak tabawaan dia awak. Tapi Nabi cari ibadahnya, cari amal solehnya, tak takajan dia awak. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain.
Nak pandangan dan dimuliakan Allah. Apakah sibuk jo untung dan perasaan kau menghalang kita untuk menuntut ilmu? Cuba jawab seorang. Apakah kerana sibuk dan perasaan kau menghalang kita untuk menuntut ilmu? Kau maaf mengecek awak, banyak orang nak pandangan ketika inyo masih bujangan, inyo ingin nikah jo akhwat. Ya kau dapat dewa akhwat. Tentu jo akhwat nikahnya. Jual lah lain. Iya. Iya. Iko dulu. Rupanya makasihnya tu apa? Akhwat kau orang nan dalam agamanya mungkin nak. Iya. Tolong cariin akhwat Ustaz. Ya kalau kita ya alhamdulillah lah dapat akhwat inyo. Ketika ditanya ba kau ingin akhwat orang yang tahu agama, yo supaya awak nak payah mendidik orang rumah itu. Yolah dapat akhwat tu dia. Alah, yo sebulan 2 bulan lah ilah rajin. Kemudian dapat rezeki lahir anak. Mulailah. Diuji jo Allah. Ketaatan sudah mulai kurang. Kamu sajid mulai kurang. Apa pengajian jo kurang. Alasan adalah mengasuh anak. Ya sebenarnya sadiah kita mencari kalau itu alasannya. Kemudian apakah ya kesibukan tadi menghalang kita untuk birrul walidain? Sibuk kita. Kemudian terhalang kita baik-baik pada kedua orang tua. Apakah kita 24 jam kerajo? Kan indah ada. Ada masanya kita istirahat. Dan di zaman kini ko tak ada halang untuk baik-baik ke orang tua. Kalau tak kunjung orang tua, yo SMS, telefon. Yo. Di masa kini, bahkan kini lah canggihnya, ada HP bisa mencari wajah orang sekali kan. Nampak wajah orang tu. Canggih. Tak ada halang. Kemudian apakah tadi dek sibuk awak, dek untung jo perasaan, apakah menghalang kita untuk berpenampilan yang segeh? Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi itu orang yang paling segeh. Rapi. Ya. Ya ketika ditanya ya bahwasanya ba'a penampilan Nabi tadi, Nabi itu rambutnya disikik, janggutnya disikik, ya rapinya, berasiah. Maka innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu jamil. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Ya, jadi agama Islam itu din, agama yang mencintai keindahan. Dan ada orang yang membayangkan orang yang taat ko, orang yang duduk di masjid saja, tak berusaha, kemudian bantuannya lusuh. Ya. Pakaiannya pun tabuk-tabuk. Itu adalah gambaran dan keliru tentang orang-orang soleh. Orang soleh, orang taat tu rapi, barasiah. Ajaran awak ku mengajarkan hidup untuk berasiah. Jadi kalau sekiranya sibuk awak terhalang dari segi penampilan, itu salah, keliru. Sebab kalau awak lihat orang awak itu kalau itu banyak orang awak dengan orang yang lain, itu banyak dan segi orang awak tu. Ya. Bukan kerana fanatik ke orang awak, tak. Tapi kita lihat ya, karajonya tukang parkirnya, penampilannya okey. Servis orang kini ya. Okey penampilannya. Kita mendiangkan membola sekian tahun di Jawa dan mencari pulau tabiatnya orang awak ke. Kemudian kau maaf mengecek, ambo nak menyinggung keraja orang. Inyo tukang bawa orang jondanya, tapi penampilannya ateh pada eksekutif.
rapi dia, bagus. Bagus tu. Indah. Asal jangan disalahgunakan. Disalahgunakan kok untuk mencari kawan. Di rumah tak puas kan. Kalau itu kerajonnya maka ia rugilah. Dan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Salah niatnya tadi. Senak pandangan, apakah kerana kesibukan tadi menghalang kita dari beribadah? Kalla thumma kalla. Indah. Kita bisa beribadah dalam keadaan sibuk tadi. Dalam kita bakar rajuk, banyak yang bisa kita lakukan. Zikir. Ya. Kalimatani khafifatani. Ada 2 kalimat ya, yang ringan diucapkan di lidah, baik timbangnya dicintai oleh Allah. Apa 2 kalimat tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu ibadah tu. Peluang untuk beribadah tu banyak dia awak. Hanya saja kita saja mencari di zaman kini ko yo lah zaman internet, orang ya internet ko disalahgunakan oleh orang untuk mencari sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Ya. Akhirnya terhalanglah hanya dari beribadah. Ibadah kita bisa beribadah dalam keadaan berdiri, duduk, tidur. Dalam keadaan kita mau tidur, kita beribadah kepada Allah. Jadi kesibukan kita tidak menghalang kita beribadah, malah bisa kita memperbanyak amal ibadah kita. Kemudian, apakah karena kesibukan tadi menghalang kita untuk bersilaturahim? Kalla thumma kalla. Tidak. Kalau kini ko indak pulo awak bersobok, fisik awak bersobok, tapi jo kato, jo sure bisa. Sabantanya. Tak sampai seminit. Kirim kabar kepada si adun sanak awak, karib kerabat awak. Saling bertanya. Kawan. Dan itu adalah modal untuk awak untuk mendakwahinya atau bagi tahunya kepada kebenaran. Kemudian, apakah karena kesibukan tadi menghalang kita untuk memperhatian ya, isteri, suami atau anak? Kalla thumma kalla. Tidak. Sanak pandangan. Kita berkewajiban untuk seorang bapa, kewajibannya memperhatikan istrinya dan anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Apakah hanya memperhatikan atau tidak? Ya. Nah, kita mencari, kadang-kadang ini tak sibuk dah. Tapi sebagian awak kok malamnya pergi ke lapau. Orang rumah tinggal di rumah. Ya. Atau nonton bola. Asiknya bola bakal galak atau sorak-soraknya nonton bola. Di rumahnya anak sini. Tak ada kegembiraannya, tapi kalau mencari bola ada kegembiraannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tak tercipta rumah tangga yang sakinah. Karena kesibukannya tu apanya sibuk je tapi tak berfaedah. Apa kata Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, tanda orang tu berpaling dari ajaran Allah adalah kalau sekiranya habis waktunya dalam perkara-perkara yang tak ada gunanya. Berarti orang tu lah berpaling dari ajaran Allah. Habis waktunya dalam perkara-perkara yang tak berguna. Jadi sanak pandangan, kesibukan kita tidak akan menghalang kita dari mengurus keluarga. Ya, bagi cik mutanya, sibuklah Nabi lah. Sadonya nyuruh. Tapi inyo pula paling taat. Sampai ketika ada sahabat Nabi yang datang kepada isteri-isteri beliau, ibadah Nabi itu sangat luar biasa. Sampai bangkak-bangkak lutiknya. Membekas, ada bekas inyo, dia banyak bersujud. Ini menandakan sanak pandangan Nabi Muhammad contoh tauladan kita di kesibukannya tadi inyo tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kini kau awak indak, sungguh menyedihkan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kini. Kesibukan mereka
membuat inyo ko lalai. Contoh, kalau ada rapek, rapek ko ya tetap lanjut. Sementara waktu salat lah masuk, dan iku banyak. Tidak diperhatikan. Padahal kadang-kadang orang yang ada situ, orang tahu juga kamu, tapi tidak jadi perhatian dia. Terhalanglahnya dari beribadah tadi, atau lalai. Jadi jangan sampai takah turun sanak pandangan. Mari kita cari apa solusi yang bisa kita agihan. Resep supaya jangan nanti ada alasannya dewak lai, ba aku ndak modeko yuk sibuk ya, sibuk. Kita agih solusi kuludain dawak. Setiap penyakit ada ubeknya. Kecuali penyakit tua dan mati. Kalau lah tua awak, dia nak ada ubek lah tu. Kan waktu ada awet muda kini tu ada. Awet muda. Ada awet muda tu. Saya nak penangah. Resep yang bisa kita lakukan di antaranya adalah yang pertama, hati kuladhi haqqin haqqah. Tunaikan setiap yang punya hak-haknya. Hak karajo ko, hak anak ko, hak isteri ko. Tunaikan. Kemudian hak kita butuh, kita perlu dapat ilmu. Tunaikan. Ada hak mata itu pula. Ya, untuk lalu. Ya, untuk lalu. Ada orang batanggang saya tarik kerja. Batanggangnya. Beko pagi baru laloknya. Malamnya nak lalok. Berarti salah. Di antara hikmahnya Allah magiah malam ku untuk istirahat. Yo, agar nanti di siang harinya bisa beraktivitas. Dan kalau kita cari perbandingan malam dengan siang, apabila kita istirahat, ya, 2 jam istirahat kita malam, jo istirahat kita siang, tak sama nilainya dah. Nak puas kita, lalu kalau 2 jam kita bandingkan antara malam jo siang nak puas. Karena memang malam tu untuk istirahat. Jadi, tunaikanlah haknya. Kini ikulah kezaliman itu muncul karena kita tidak menunaikan hak. Hak Allah tidak kita tunaikan. Hak orang lain nak kita tunaikan. Kalau untuk hak kita baru. Kalau untuk kepentingan kita tunaikan. Ya. Kalau untuk penjagaan karunia, ya kita tunaikan. Tapi hak Allah nak kita agihan. Nak kita jaga. Sebab kita lihat orang takut rumahnya dimasuki maliang. Pintu tu 3 lapis. Ya. Nampak pertama pintu basi. Di belakangnya kau. Ya. Kemudian siap tu kacau. Papan. Siap tu kacau lagi. 3 lapis. Dek takut maliang. Baitu banainya menjaga agar rumah ko tak dimasuki maliang. Tapi hak Allah nak dijaganya. Nyo masih syirik. Masih suka datang ke dukun tukang tanuang. Jadi tunaikanlah hak tadi. Kalau kita sudah membagi hak, tunaikan hak tadi, insya-Allah tak akan ada jawaban tadi, jawaban sibuk tadi lah. Dan kedua resepnya adalah misalnya pandangan pandai-pandai membagi waktu. Waktu ko sia aja awak, waktu ko hanya 24 jam dalam sehari. Nah, ada lagi sia saya. Kalau lebih 24 jam tu perlu dipertanyaan. Waktu hanya 24 jam. Dari 24 jam ko bakar rajo, waktu bakar rajo mungkin terlah 8 jam kerja orang kini kan. Dan 8 jam tu tentu inyo istirahat lagi. Di situlah inyo. Kemudian hari libur kan ada. Hari libur ada. Malamnya bisa aja. Bagi waktu tadi. Orang nan pintar, orang nan ya kayis adalah orang nan mampu membagi waktunya. Ya, mengotak-ngotakan waktu ko sesuai dengan pembagiannya dan fungsinya. Kalau tidak kita pandai membagi waktu, rugi kita. Bako betul sana. Waktu ko tidak akan bisa wak ganti lagi. Ambo kadang-kadang taman nuang. Kalau Jumaat hari itu, duduk di kantor taman nuang.
Masya-Allah lah Jumaat hari kini. Petang ko Senin je baru ni. Sabanta waktu kini dan sanak pandangan. Kama waktu wak gunakan. Yo, kita renungkan. Bagilah waktu tadi. Waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Waktu kita adalah untuk anak kita, untuk isteri. Waktu kita untuk masyarakat, dakwah. Ya. Kalau adalah kita punya kompetensi untuk itu. Waktu untuk bakar rajo, kita bagi waktu tadi. Yang ketiga dan sanak pandangan, sadarilah dan sanak pandangan, idik kita ko ndak kan selamanya. Esok atau lusa, ya, lusa kita akan dipanggil aja Allah. Apabila datang ajal kita, jalehlah bahasanya ndak bisa kita majukan, ndak bisa kita undurkan. Sadar untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibadah kau dan sanak pandangan adalah makna sangat luas sekali. Gandang. Kita mana telepon orang lain, bak kabarnya untuk menyenangkan orang lain, itu ibadah. Menelpon orang tua, ibadah. Zikir adalah ibadah. Sadari hidup itu adalah untuk beribadah. Untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bara sibuk saya sibuk awak, maka kesibukan waktu kita niatkan kerana Allah. Untuk beribadah. Bahkan urusan dunia kita kerajukan bernilai ibadah. Bahkan kenikmatan. Dalam satu hadis, misalnya pandangan, ayati ahaduhum syahwatahu fiha ajar. Apakah seorang laki-laki mendatangi seorang suami mendatangi istrinya, ya, dapat pahala? Jawaban Nabi betul-betul hebat misalnya pandangan. Jawabannya ndak iyo sikit dah. Supaya kau berjalan. Ya. Kalau sekiranya seseorang laki-laki mendatangi yang haram, apakah dapat dosanya? Jawab seorang. Tentu iyo. Itulah jawabannya tadi. Ikut namanya kias. Kias. Masya-Allah sangat pandangan kalau kau cari bahasa Nabi kau betul-betul ya tersantuh bana walinya. Nabi nak mengikut iyo dah. Kalau iyo tentu nak ada tertarik orang je bahasanya tadi dah. Tapi dijawabnya orang kau berfikir. Ya. Kalau sekiranya mendatangkan syahwatnya kepada yang haram, apakah dapat dosa? Iyo. Wa kadzalika. Ya demikianlah kalau sekiranya datangkan syahwatnya kepada yang halal, ia dapat pahala. Berhubung suami isteri dapat nilai ibadah. Masya-Allah. Dalam urusan kenikmatan dapat ibadah. Itu baru satu bentuk ibadah. Oleh kerana sadarilah sanak pandangan hidup kita adalah untuk beribadah. Jadi apa yang kita lakukan jangan sampai kita berasan kerana kesibukan kita menghilangkan hak-hak orang lain. Kemudian tambahlah ilmu kita, terus tambah ilmu. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Berikan warzuqni fahman, dan berikanlah aku pemahaman. Tak ada pernah kita cari dalam hadis doa dan mengecian, ya Allah tambahlah hartaku. Rabbi zidni. Tak ada pernah Nabi dan tak ada satu riwayat pun meminta doa nambah harta dah. Tapi ilmunya. Kira-kira aku itu tu. Ya aku itu kok ilmu. Karena kira-kira jawabannya tu. Ya, kalau untuk kaya tentu perlu juga ilmu ya. Iya. Ilmu wak bisa mencari harta. Tapi kalau harta ada ilmu indak. Kalau harta habis ndak pengen cari harta dah. Kalau ada ilmu. Kalau ilmu diamalkan, ilmu tu bertambah. Kalau harta berkurangnya. Di belanjaan harta tu berkurang, kalau ilmu tu bertambah. Sanak pandangan, tambah ilmu tadi. Orang semakin kurang ilmunya, kau semakin dangka pikirannya. Kemudian at-tawasi bil haq. Supaya kita tidak
saling merasa sibuk, ya saling menasihatilah itu. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw saling kita nasihati, saling sama-sama kita saling mengingatkan, saling menasihati. Itulah dia agama kita. Ad-dinun nasihah. Din itu adalah nasihat. Ya. Agama Islam itu bukan din pribadi, individu, enggak. Tapi adalah saling mengingatkan, saling menasihati. Kalaulah tidak ada nasihat, mungkin awak lupa diri. Awak nan hebat sadanya, awak nan pintar, awak nan jago, nan santiang. Tapi adanya nasihat, orang tak kenalnya. Oh, siko kesalahan bu, siko keliruan nambu. Jadilah agama itu nasihat. Kemudian yang terakhir, muhasabatun nafs. Kita mengevaluasi diri. Kalau sekiranya ingin kita ini jadi hamba dan selalu memperhatikan dinnya, agamanya, evaluasilah. Barabana sibuk awak kini kuah, ketika kita di tengah malam atau menjelang awak lalu, kita evaluasi diri awak, hari ku apa yang bisa membuka rajukan untuk kebaikan dunia dan agamamu. Dunia dan agama. Jadi kebaikan ada dua, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat atau kebaikan agama. Evaluasilah diri kita. Berarti banyak nanari konan ompong, ya istilahnya, cara awaknya. Berarti ya sesali, besok perbaiki terus. Kalau ndak, ya rugi awak. Kalau hidik ko sama je orang pangalih. Kalau inyo banyak keburukannya, tentu ndak ada walabonya dah. Iya. Meruginya. Jangan pulang pokok, malahan modal tamakan. Pokok dan tamakan. Iya. Jangan sampai mulai turun sanak pandangan. Jadi dengan adanya, mudah-mudahan dengan adanya kajian kita ko, orang nan beralasan karena kesibukan tadi ko, mampu merubah dirinya, merubah sikapnya. Dek sibuk. Jangan sampai dengan kesibukan kita menghilangkan hak Allah, yaitu untuk diibadahi. Jangan karena alasan kesibukan menghilangkan hak orang nan dakek dia awak, kerabat awak. Jangan karena kesibukan awak, banyak nan terlaikan. Bagilah waktu itu tadi. InsyaAllah kalau kita mampu memperhatikan, kalau kini media sarana untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan untuk komunikasi itu banyak. Tak ada halang awak kini lai. Kok internet lah ada, HP lah ada, alai, Facebook lah ada pula. Tidak ada halangan bagi kita, kita memotivasi diri untuk selalu berbuat kebaikan dan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kaji kita mensanak pandangan, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Iyalah, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada Buya kita, Buya Faisal Abdurrahman LC, dan Allah memaparkan panjang julebah kepada kita dan sanak pandangan apa saja nan menjadi kajian kita pada malam kini, yakninyo dek sibuk dek untung jo para sayan. Sadonyo alasannya adalah para sayan. Iya. Tadi lalu sampaikan ada baaban apa karonyo, sudah tu ada pula solusi nan dia gede Buya kita. Tentu ada jua hal-hal nan mungkin kita pertanyaan kepada Buya kita. Boleh nak jalih dia awak ba'abana tentang hidup awak ko. Karena tadi beliau menyampaikan di antara solusinya adalah ingat bahasa umur awak ko ado batinyo. Iko latang yang jo tadi di pikiran ko Buya. Iko de ulah untuannya para sayang jo Buya. Iya. Lah sibuk bakarajo di ladang. Akhirnya azan masjid lai terang aku. Bapupue jual lah ladang tadi Buya. Kan itu. Bapupue jual lah. Alasannya bagi cik tadi. Ambukanlah ibadah juga. Baak tentang iko Buya, tolonglah jalan sikit Buya. Ko pertanyaan sangat bagus sekali, sangat pandangan. Ini bisa dikiaskan ke lain kan. Iya. Kalau ladangnya ladang usaha, ladang sabananya kan. Setiap orang bisa balasan. Ya. Tapi apakah alasan yang tapek? Ya. Di sekolah kita mencari
pentingnya kita memperhatikan hak Allah tadi daripada hak diri kita. Pai kadang itu adalah melaksanakan hak diri kita, ya untuk usaha kita. Tapi seruan azan itu hak Allah. Seorang muslim hendaknya inyo mendahulukan hak Allah daripada hak untuk dirinya. Sebab nantinya bisa melanjutkan. Sekiranya terang adanya orang azan, itulah inyo petani yang soleh dan salehah. Kalau ada petani yang ibu-ibu, langsung inyo basegeh untuk melaksanakan solat. Sebab namanya rezeki itu ya tidak akan lapeh. Kalau rezeki awak, kalau ya awak lah habis-habis mencari rezeki tapi ternyata tidak rezeki awak, dia nak lapeh. Lepas itu mungkin awak pergi ke ladang, habis itu hasilnya kiranya tanaman awak dimakan oleh hama. Hama wereng. Awak lah letak. Akhirat awak pula tertinggal. Jadi dalam sanak pandangan, iya memang kita salat. Setelah itu mungkin salatnya kok zuhur lah jam 2. Tetapi kita disko dalam masalah adab kita kepada Allah telah terabaikan. Walaupun sah salat, namun kesetiaan kita kepada Allah berkurang. Kita mendahulukan ya usaha kita daripada perintah Allah. Seorang muslim adalah mendahulukan perintah Allah. Bahawa Allah Subhanahu wa taala tak pernah inyo mencutian awak dari nikmatnya dah. Kok sempat nyawa kok yo ya di anu lah agak sajam enggak 2 jam dulu. Tak pernah lah. Hanya saja ya kita yang ya karena nafsu awak kita dahulukan hak kita. Jadi itu insya-Allah bisa tergantung di awak. Nah, kita angkat kuat teleponan masuk ke Buya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak di mana? Dari Pak Jasmir di Padang Panjang. Iyo, Pak Jasmir di Padang Panjang. Silakan Pak Jasmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo di Padang Panjang mandanga melalui streaming. Iyo. Iya, Pak. Halo. Iya, silakan. Streaming. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam ya Pak. Alamu nak sebut apa? Ya lama nak sebut. Tapi ambo mau ikuti dari tiap minggu. Alhamdulillah. Iya. Ambo kini ko di Padang Panjang. Iya. Buya, apa kabar tanya Buya? Iya, silakan Pak. Itu mengenai topik itu malam kini ko ulah untuang jo parasian kan itu ya. Tapi Pak Jasmir. Yo. Berarti kita lupa dengan kewajiban. Iya. Jadi mohon dijelaskan Buya apa hubungannya kewajiban kita sebagai apa istilahnya itu pendakwah ya. Jadi kita kan punya kewajiban untuk menyampaikan yang baik. Iya, betul. Menyampaikan yang benar. Jadi apa kira-kira resepnya untuk kita bisa menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, sesuai dengan topik kita malam ini Buya. Iya, betul Pak Jasmir. Ulah mabuat jo untuang jo perasaan. Sagalo-galonya kita lupakan. Kadang azan maghrib kita tetap jo bakarajo. Seolah-olah kita tidak mendengar. Iya, betul. Seolah-olah Buya padahal kita mendengar. Lain mendengar Pak. Dan banyak kita lihat ini, yang kedua di banyak masjid kita lihat dalam penyampaian ceramah itu sangat seketik mana jamaah nan suku mendengarkan ceramah yang disampaikan. Di mana letak salahnya Buya? Apakah salah nan menyampaikan atau memang nan mendengar sebenarnya tidak namu? Mohon penjelasannya Buya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jasmir di Padang Panjang ini Buya. Mungkin letak tangkok di Buya tadi ya. Iya. Ya, silakan Buya.
Terima kasih kepada Pak Jasmir yang ada di Padang Panjang atas usahunya untuk menangkan beliau ko. Pertanyaan pertama tadi adalah tentang resep dalam berdakwah supaya nan bana tu tetap bana, nan batil tetap batil. Pertama resep dalam berdakwah ko adalah ada ilmu awak. Ilmu yang kawak sampaikan itu tahu awak dasarnya. Yang kedua adalah ia menyampaikan dengan hikmah dan bahasa yang rancak, ya, bahasa yang tidak menyinggung hati perasaan orang tadi. Kemudian ini yang ketiga, bersabar. Al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah taufik itu di tangan Allah. Kewajiban awak hanya bagi tahu saja. Adapun orang itu menerima dan kecil awak, itu adalah hidayah dari Allah. Wa dzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Agih peringatanlah. Tugas kamu tu bagi peringatan, tidak memaksa orang lah. Jadi siapapun kita bagi tahu ke orang lain, kewajiban awak bagi tahu. Kalau tidak mendengar awak sampaikan tadi, ya tanggungjawab awak lah, rapih. Namun kita tetap bersabar. Mudah-mudahan satu ketika inyo akan takana denyo kecil awak tadi. Namun kita tidak bosan-bosan dalam menyampaikan tadi. Sampaikanlah yang hak tadi, ya, dengan penuh kebijakan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian ya mau sesuai jo penyakitnya. Kemudian kalau awak mau ko tentu resep nawak agih. Resep kalau nyo penyakitnya ketek tentu dosa subeknya ketek pula. Dan langsung kita agih suntik mati. Efek jera. Efek jera. Apalagi nanurang awak ko. Sangat sensitif jauh bahasa. Kadang-kadang dia tahu nyo sok tahu. Ya. Maaf mengecek ya. Baku cek orang awak karena memang banyak orang awak mulai itu. Kita tidak menyinggung per orang tapi adalah secara umum ada mulai itu. Jadi memang isi konflik kesabaran kita, ya, ilmu, kesabaran, ya, bahasa nan bagus, keikhlasan cek. Ikhlasan. Jadi kalau orang tak ikhlas, inyo habis tu nyo nak muah lai berhenti berdakwah. Ya. Kalau nak ikhlas tadi berhenti bagi tahu apa cumanya. Ya. Jadi ikhlaskan diri kita. Yang kedua pertanyaan Pak Ismir tadi, bah kini di musaji orang ndak baik tu peduli je penceramah kini kada. Cara mana kurang lama atau pandangan aku banana lah dalam ilmu ya. Gitu. Yang pertama mungkin ya, ada beberapa sebab. Di antaranya adalah pertama bisa jadi itu sebabnya dari penceramah itu sendiri. Bisa jadi penyebabnya ada dari masyarakat. Kalau dari penceramah mungkin saja di antara penceramah itu kajinya tu adalah kaji urang di lapau. Mota di lapau. Bukan qala Allah qala Rasul yang dikaji. Akhirnya ndak membakeh. Ndak ada bekasnya dah. Kadang-kadang cerita TV dicerituannya filem guys sinetron. Ya. Bahannya kan koran bagai. Koran bagai. Tapi dan hadis, dan Quran dan hadis dan pengolahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama, tidak ada. Itu bisa jadi dari datang dari penceramah, bisa jadi dari masyarakatnya lah mulai terpengaruh. Nah, jadi kalau kita lihat sanak pendengar, masyarakat kita kini ko ya ibaratnya senjata atau peluru itulah menyerangnya kini. Sampai ke rumah-rumahnya. Sampailah nyuka sampai tidurnya lah. Lah diantaknya ya. Lah di serangnya. Atau TV, internet, kesibukan-kesibukan.
Jadi masyarakat itu lah habis waktunya dalam perkara-perkara yang tidak berguna. Contohnya menelepon saja sampai berjam-jam. Habis waktunya. Akhirnya yo ceramah agama tidak jadi perhatian. Jadi kalau kita tinjau dari berbagai sisi, mungkin sisi dari penceramah bisa jadi, atau penceramah mungkin tidak ada ilmu di situ, kurang ilmunya. Lagi maaf mengecek awak, ya sebagian dai hanya ya tidak ada modal ilmu, modal hanya keberanian saja. Pandai mota. Keberanian. Kalau kini kau guru untuk menjadi guru ada sertifikasinya. Kau dapat ustaz kau lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Ya. Buat nanti pak aku buat itu. Sarugo neraka anunya nangkanya dapat kan. Kalau salah neraka. Ya. Kalau batu sarugo. Ini kau enggak pandai seorang mengecek sedikit. Tampil di kelayak ramai. Kemudian berfatwa pula. Jadi kalau kita cari ya, memang memang di akhir zaman orang lah cinta kepada dunia, lah luar biasa. Jadi kalau sekiranya sakit orang kini mendengar ceramah, itu kalau mencari gambaran kisah Nabi itu, iya. Apalagi kalau pengajiannya tadi pengajian nan bana ilmu isinya. Ditambah lagi, ya. Kebiasaan masyarakat kita tu kalau nan melawak-lawak, nan lucu-lucu itu laku. Banyak pun sadar. Ya. Tapi nan ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya kemudian asal-asal sahabat itu kurang ditinjau orang, kurang dikaji orang. Nah, jadi misalnya pandangan, kinilah kita lah hidup di akhir zaman. Kalau di akhir zaman kau ilmu tu malah mulai hilang. Yang tadi nantinya adalah meninggalnya para ulama. Kalau banyak ulama yang meninggal, ilmu kau lah dicabut nanti. Akhirnya buat fatwa lah orang-orang jahil yang akan sesat dan menyesatkan. Semoga kita terhindar dari hal mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang dijawab dek Buya kita tadi lasa juga kira-kira ndaknya Pak Jasmir di Padang Panjang ndaknya. Jadi memang kok problem kecil awak kini kamu Buya. Nah, kadang-kadang ceramah lah sampai cuma nan urang menangan ndak juga kunjung kami itu. Nah. Ya Buya, kok kita cari pulo pasan singkek ke Buya nak masuk pada malam kini. Assalamualaikum Buya. Kawan ambo kamanikah. Nah, inyo kamu buat acara makan-makan aja nya Buya. Nah, syukuran bagi awaknya kowe. Nah, tanpa ada doa-doa nambah rami-rami. Nah, tapi keluarga besarnya ingin bana mengundang orang siap Buya untuk memimpin doaku supaya agak afdol lah sekete. Nah, padahal kok berdoa ko ambo mendengar abid'ah kecilnya nan dipimpin ko Buya. Ba'a solusinya ko Buya. Ya. Yang kembali keluarganya, kawannya. Betul itu dari kawannya berarti ya. Iya betul. Jadi saya nak pendengar dalam mencegah kemungkaran atau sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, maka kita harus melakukannya dengan bijak ya. Kalau sekiranya kita mampu untuk mencegah suatu kemungkaran itu dengan tangan dan tidak menimbulkan bahaya, silakan. Kalau sekiranya kita tidak mampu, maka kewajiban kita magih tahu kepada orang tua. Nah, kalau sekiranya lawagi tahu kemudian datang jo orang nan kaman doa tadi, ya, bersabarlah dulu. Baik kau berkecek bersabar.
boleh jadi bagi orang tua dan masyarakat awak kok ada ulun sanak pandang adu sanak itu inyo le mengerti le. Ulun paham. Salah mu ko itu pemahaman nanyo pahami. Sekarang kini ko apakala sampai dakwah tu kanyo atau enggak. Dan awak masih karen nak jadi menikah pada Buya. Dan masalah itu nak jadi menikah. Jadi yo bersabar. Kalau kewajiban kita menyampaikan, kita sampaikan. Nyo masih melakukannya dan selaku anak tentu kita berada di tangan orang tua, di bawah kekuasaan orang tua. Kok mengarih mana? Ya, efeknya tentu tidak lancar dan kurang bagus. Kewajiban bagi tahu apabila tidak ada pintu hidayah untuk kasih itu, ya dalam hal itu lah lebih tanggung jawab awak. Ya. Dan melakukan hal yang mungkin kareh kan, atau lari dari situ, mau ya kan nikah kah? Jadi bersabarlah awak, sampaikanlah tadi karena itu masalah yang lah mengakar. Kalau disampaikan lah besok sampai boleh, besok sagi tahu boleh, jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan Allah datangkan hidayah kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertanyaannya tadi ke Buya, mendoaku yo di dalam menikahku yo bid'ah atau ba'ah ke Buya? Mendoa, ya, mengkhususkan mendoa waktu nikah itu yang tidak ada sunnah. Mendoa pasamu maksudnya. Ya. Yang ada adalah kita minta doa. Kita minta doa kepada orang yang hadir. Tak, kita mengundang orang siap dah. Tapi kasadu orang yang hadir. Dan hadir mohon doanya, ya. Dan orang hadir ikut mendoakan surang-surang. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itulah ada doa di jalan Nabi. Alah cukup ya so itu ya. Itu tu ya bana kalau kupas tu kaji itu bisa mencetak sekian buku tu. Ya. Keberkatan dalam rumah tangga. Jadi barakallahu laka, semoga Allah memberkati kamu. Wa baraka alaikum. Wa baraka alaikuma. Alaikuma berarti memberkati dalam persoalan yang permasalahan-permasalahan yang tidak inginkan. Terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Yalah, mungkin ya di sana kita nak mendengar tadi ya berfikir panjang lah ambil mana maslahat dan perlu kita ambil. Ya bijaksana kita kepada keluarga kita. Ika dan selanjutnya ke Buya. Perkara tadi Buya de ulah untuan jo para saya lupa anak bini kan. Iya. Kadang-kadang kan ko alasan pulo bagi suami ke Buya. Iya. Karajo den kayu untuk mencari piti, untuk maidun anak bini. Dan kamu didik yo pakai cengko aku kajo kau ko sebagai bini. Jangan bolo diatur-atur. Kan iko Buya. Kadang-kadang kan muncul bacakak rumah tangga gara-gara iko. Awak mana ke Buya? Seorang bapak itu adalah pimpinan. Bukan hanya ini mencari nafkah saja. Ya. Tetapi ini adalah sampainya memperhatikan pendidikan anaknya. Ya. Tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab agama itu tanggung jawab bapaknya. Adapun ibu, ia bertanggung jawab. Dia tentu didukung oleh suami tadi. Tidak berlapih diri dah. Tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab bapak sebagai kepala rumah tangga, ibu juga itu pula. Oleh karena itu memang dituntut awak sanak pandangan mencari pasangan hidup dan laiba ilmu. Ya. Tak berilmu tapi lamuh beraja. Ma pula orang lagi orang sadonya berilmu nak mungkin. Kalau nak berajanya. Jadi sama-sama kita menyadari urusan rumah tangga itu tidak bisa diserahkan kepada istri saja. Tapi ia harus saling tolong menolong, bantu membantu. Aku maaf mengece awak kadang-kadang ya dia ada awak di negara awak kowe. Satu ketika si Fulan pernah bertamu ke rumah si Fulan. Kebetulan rumah nak ada di rumah. Rumahnya nak ada dah. Alah dia bawa motor kaliang sewa.
Ya, maaf kurang rumah nak ada rumah doa. Iya kali iya si segala nak terletak dah nyoda. Alasan orang rumah ya. Ikukah ada pasal syarat dan syarat pasal kitabullah. Alasan karena mempertahankan gengsi. Iya betul. Gengsi orang awak kau. Malu mana tiang kali. Iya. Padahal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sianan mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Dibawa mata kalian saja dengan kawan kau. Ya. Lah sejam 2 jam mata kalian nak buya ya. Ya orang rumah nak ada rumah doa. Apa salahnya kita letakkan? Nak ada itu kita kanai itu. Hak tamu. Hak tamu nak kita tunaikan. Jadi ia saling membantu, awak saling tolong menolong, saling memperhatikan. Tak bisa diserahkan kepada isteri saja, tapi ya mesti kendali itu ada di tangan kepala rumah tangga. Apabila diserahkan kepada isteri saja, kok nak ada ilmu isteri di tangan itu kan gawat je. Ya, betul. Jadi apa nak awak dia nanti. Jadi kau perlu awak perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih banyak Bu ya. Atau mudah-mudahan bagi para suami bisa mengambil pituah dari apa yang Buya sampaikan tadi. Bukan hanya mendidik anak tugas istri saja. Namun tugas kita sebagai suami pun perlu memperhatikan anak juga istri. Aku selanjutnya kepada pemimpin boleh Buya. Ya. Nah, tadi kan ada ya Wak dek. Ulah para saya nak sibuk kerja memimpin sesuatunya. Kadang dia ulah memimpin keluarga nak terpimpin dah Buya. Bakalo nasihat Buya terhadap orang yang sibuk dengan kepemimpinan kau Buya. Oh iya. Yang sangat pandangan memang Nabi kanlah mengajar kita ibda' binafsik. Yuk kita memulai dari diri kita. Kita memperhatikan orang lain tapi nan awak sendiri nak terperhatikan. Kita lihat Nabi dan sahabat-sahabatnya inyo melakukan pembinaan terhadap keluarganya. Ya. Wa anzir asyirataka wal aqrabin. Lagi peringatan karib kerabat istrimu, keluargamu dan karib kerabatmu. Itu kecian. Jadi kita memimpin orang, maka bukti berhasilnya kita memimpin orang tu adalah salah satu tandanya berhasil kita memimpin rumah tangga, dalam rumah tangga. Kalau enggak nanti ya tentu kita merugi. Namun bukan berarti mutlak. Itu juga ada yang mungkin nyolah berusaha untuk mendidik suami istrinya, anak di rumah, tapi karena memang tabiat yang kareh, tak mau dibina, tak mau dididik, itu lain permasalahannya. Namun kepada pemimpin-pemimpin kita atau kepada orang yang sibuk, ya, baik di lapangan, di dalam berbagai media, dunia pendidikan, dunia dakwah, kita sarankan untuk mampu tadi magi hak. Ini tadi hati kulli hakin haqqah. Agia setiap yang punya hak tu hak. Ya, hak kita dalam bekerja ya, laksanakan hak kerja tadi. Hak kita di dalam rumah tangga, memperhatikan istri dan anak, ya kita lakukan. Kalau tidak nanti jadi sumbangnya. Sumbang. Kalau sumbang, ya kehancuran lah yang kita dapatkan. Banyak orang dielu-elukan di tengah-tengah masyarakat. Tapi di rumah tangganya, cak santa cari sesinya. Ya. Batangka cak sebentar. Astagfirullahaladzim. Tentu tidak kita inginkan dan demikian. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Bu ya atas jawabannya Bu ya. Pesan terakhir Bu ya. Dan masuk pada malam kini melalui pesan singkat Bu ya. Ya, kau mengenai ibadah Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Menunjuk jari waktu tasahud di dalam solat, apakah ada dalilnya Bu ya? Dari Abu Rasid di Padang. Ya, isyarat dengan jari itu ada. Waktu tasahud tahiyat. Ya. Itu ada. Dan
ada riwayat yang disunahkan menggerak-gerakkan. Jadi itu ada riwayatnya. Kita lihat nanti di kitab yaitu Sifat Salat Nabi oleh Syekh Albani dan Syekh Abu Bakar Al-Jazair, ya, itu ada tu. Syekh Jabir ada. Wallahu a'lam bishawab. Iyalah dosa nak pandangan atas apa yang dijawab dek buya kita tadi, mudah-mudahan menjadi penyajuk bagi kita bersama sehingga menjadi perhatian bagi awak. Jangan hanya alasan setiok kepada awak, yakninya dia ulah untung je para sayang. Ya. Kita angkat nak buya ya. Nah, iyalah kita angkat terlebih dahulu telefon nak masuk pada malam kini. Assalamualaikum. Tak putu ibu ya. Mungkin dosa nak kita tadi bisa mengulang balik untuk menelepon kita pada malam kini. Mungkin terlambat dia awak nak angkat tadi atau bahannya bu ya. Jadi memang apa namanya, jangan selalu menjadi alasan bagi awak adalah kodek lah untung je perasaan. Iya. Sadonya itu nak jadi alasan bagi awak sehingga rugilah awak nantinya. Iya. Mungkin awak berlabur di dunia tak buya ya. Marugi awak di akhirat. Kita angkat buya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum. Udah masuk Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Salam. Tanya Pak Ustaz. Iya Pak. Ya. Halo. Halo. Iya, silakan Pak. Bagaimana hukumnya memakai baju kaos dan sarawak training bagi siswa perempuan itu Pak Ustaz? Sarawak kaos apa tadi, training ya Pak ya? Dia baju kaos. Ya, Pak Ustaz. Siswa Iya. perempuan. Iya. Masih tingkatnya Pak. SD, Pak Ustaz. SMP. Tingkatnya Pak, tingkat sekolahnya Pak. Yo Pak. Iya, mungkin rata-rata ke mobil. Ya. Itu saja Pak. Yo Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. 3 SMA Pak. Tingkat SMA Pak ya. Ya. Mulai SMA gitu Pak. Iya, betul Pak. Iyalah, itu saja Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Yo Pak. Yo. Ya. Silakan Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak tadi. Ya. Itu adalah tentang berpakaian. Ya. Dalam berpakaian ko, kitulah diajarkan sadonyo. Ya. Pertama adalah tidak ada tasabuh, menyerupai pakaian laki-laki atau perempuan. Perempuan menyerupai pakaian laki-laki, itu juga sebaliknya. Kemudian pakaian tadi itu adalah longgar, tidak nampak lekuk-lekuk tubuhnya dah. Kemudian yang menutup aurat. Dihubungkan dengan pertanyaan Bapak tadi, hukumnya pakaian training, ya, pakaian olahraga, Iya. untuk anak SLTA. Berangkat itu kepada tadi. Kalau pakaian olahraga tentu ya jelas pakaian tadi adalah training. Ya. Jadi permasalahan dan tentu adalah nan wanita ko sebenarnya dalam agama kan adalah sama-sama inyo pula. Training adalah nyepakai ia di hadapan wanita pula sebenarnya. Sehingga tidak menimbulkan fitnah. Jadi berpakaian tadi, kalau sekiranya pakaian tadi itu menimbulkan fitnah, kemudian pakaian tadi itu ketat, ya jaleh adalah pakaian tadi tidak syar'i lagi. Tapi kalau kita lihat ya pakai kaos tadi, kemudian kaos itu adalah enggak sampik pula kan. Kemudian tidak jilbab tidak perlu dalam, kok nampaklah lekuk-lekuk tubuhnya tadi. Kemudian pakaian trainingnya ketat, kok nampak pula pingguannya. Di sekolah karenanya nanti.
Kalau sekiranya pakai training itu lapang ya. Lapang training mau di celana kolot tu, atau ya cukup lapang dan tidak nampak lekuk tubuhnya, itulah nan sesuai jo aturan yang ditetapkan oleh syarak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Buya atas jawaban dan lah Buya jawab pada malam kini. Mudah-mudahan apa Buya jawab tadi menjadi renungan bagi kita bersama Buya. Namun sebelum kita tutup apa ko Buya, mungkin ada sebuah kesimpulan dari Buya. Iko mungkin ada pertanyaan nan bisa Buya langsung jawab, dan sebuah kesimpulan Buya, awak ingin jual kayu Buya, dan ingin pula masuk sarugo, apa solusinya? Mungkin itu pertanyaan terakhir, dan juga minta kesimpulan dari Buya. Ya. Terima kasih Buya. Ingin kayu, ingin masuk sarugo, ya. Kekayaan dalam agama itu bukan kayu harta, yang perlu kita perhatikan, tapi adalah kayu hati. Kalau kayu fitih banyak, hati kalau kayu, alhamdulillah kan. Yeah. Dan surga merupakan nikmat Allah yang besar. Kewajiban kita adalah untuk meraihnya. Sebenarnya silahkan jadi orang yang bercita-cita untuk kayu, silahkan, tidak ada halangan. Ya. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu ada orang yang kayu. Sianya Abu Bakar Siddiq, ya Zubair bin Awam, ya siapa banyak, Utsman, Masya Allah, Utsman bin Affan, sumur Yahudi nyobali barat. Kalau dipitihkan kini ko sekian ratus juta, miliar pula lagi, juta. Cuma Yahudi kayu sangat berbesar Utsman bin Affan. Ya, tapi kita lihat kekayaannya tadi, indak inyo sombong. Tidak menghalanginya dari taatnya, orang apa yang taat, orang kaya apa yang taat. Jadi silakanlah kita bercita untuk kayu, carilah kekayaan itu dengan yang halal. Itu. Kemudian jangan lupa magi hak dari harta wak tadi. Begitu ingin meraih surga, ya laksanakan perintah Allah, agi hak. Orang yang punya hak yang berhubung jo harta tadi. Ya, Islam tidak membenci kalau orang ingin kaya udah. Hanya saja jangan sampai terfitnah dengan kekayaan. Kalau tak fitnah awak, ayo tinggal sadanya lain. Ya, laba dunia sih. Banyaknya orang kini kita mencari yang dulunya taat, kemudian diuji oleh Allah dengan kekayaan, nya lupa diri. Nya merasa bahwa kekayaannya ku adalah kehebatannya, kepintarannya, bukan dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin bercita-cita untuk kayu, silahkan. Dan masuk surga, kayu yang masuk surga, silahkan. Namun perhatikanlah rambu-rambu tadi, aturan-aturan tadi, sehingga kekayaan kita mampu membuat kita bahagia. Jangan sampai nanti lah kayu pula awak terfitnah. Allah kayu pula awak lah jauh dari ajaran Allah. Dulu ketika miskin nak tanggung lah. Ya. Kau kamu sajik paling dahulu. Ya. Kau dapat azannya lima sajik tu kan. Tapi ketika lah dagih oleh Allah rezeki, nya lupa diri. Nya menganggap remeh dan lain. Berarti lah gagalnya dalam kekayaannya tadi. Tidak berhasilnya dalam menghadapi cobaan. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari pembahasan kita di sana pandangan, yo buat kecil tadi, jangan sampai dia ulah untung je perasaan menyebabkan kita melalaikan hak Allah. Yang kedua, jangan sampai je untung perasaan melalaikan hak manusia, hak orang-orang yang kita cintai. Siapa tu orang tua, karib kerabat, saudara. Kemudian jangan sampai dia untung perasaan melalaikan hak diri awak sendiri. Dan butuh diambihan. Kau tak segeh wak kan? Jangan sampai dia untung je perasaan melalaikan, iaitu hak keluarga, ya, anak dan isteri. Akan tetapi dengan adanya kita sadari dengan untung dan perasaan itu, kita mampu untuk menampakkannya pada porsi dan tempat adalah
sesuai jo syariat. Tentu sadonya adalah dengan dibekali kita dengan ilmu tadi, kemudian mampu kita membagi waktu dan menyadari hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Hidup kita adalah sementara dan tak selamanya dah. Itulah yang bisa kita sampaikan sanak pandangan. Mudah-mudahan ikut berfaedah dawak jadi ilmu kita bagi kita sadonya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.